Market tidak pernah bergerak secara acak. Setiap pergerakan harga yang kita lihat adalah hasil dari keputusan bank sentral, ekspektasi data ekonomi, dan yang paling penting, pergerakan dana institusi besar. Trader retail sering fokus pada indikator. Trader profesional fokus pada area harga. Di video ini, kita akan membahas market outlook mingguan dengan menggabungkan analisa fundamental dan teknikal. Kita mulai dari cerita besarnya. Minggu ini, market berada dalam kondisi risk-off. Ketegangan geopolitik kembali meningkat, investor mulai mempertanyakan stabilitas global, dan satu hal yang selalu terjadi saat ketidakpastian muncul, smart money mulai berpindah tempat. Dolar Amerika Serikat yang selama ini menjadi safe haven justru mulai dilepas. Di sisi lain, gold dan silver diburu tanpa kompromi. Ini bukan pergerakan teknikal biasa, ini adalah perubahan sentimen besar. Analisa fundamental. Agenda terpadat dan paling sensitif datang dari Amerika Serikat. Pekan dibuka dengan durable goods orders yang memberi gambaran awal tentang kesehatan sektor industri dan investasi. Lalu, consumer confidence dan Richmond Manufacturing Index akan memuji satu pertanyaan penting. Apakah konsumsi dan manufaktur masih cukup kuat menopang ekonomi Amerika? Namun, puncak perhatian market ada di pertengahan hingga akhir pekan, FOMC Rate Decision, FOMC Statement, FOMC Press Conference. Ini bukan soal apakah suku bunga berubah, tapi bagaimana Bank Sentral Amerika memandang inflasi, tenaga kerja, dan timing kebijakan ke depan. Sebagai penutup pekan, core PCE dan PPI akan menjadi validasi atau bantahan dari nada yang disampaikan Bank Sentral Amerika. Kanada memasuki minggu krusial. BOC Monetary Policy Report, BOC Rate Statement, BOC Press Conference. Ditutup dengan GDP month over month. Market akan membaca Bank Sentral Kanada bukan dari keputusan suku bunga, tetapi dari bahasa mereka tentang pertumbuhan dan inflasi ke depan. Dari Australia, fokus hanya satu, yaitu inflasi. CPI month over month, CPI year over year, trim min CPI. Trim min CPI menjadi kunci, karena ini yang paling diperhatikan Bank Sentral Australia. Dari Eropa, perhatian tertuju ke Jerman. Jerman Ifo Business Climate, Jerman Prelim CPI, Jerman Prelim GDP quarter over quarter. Data ini akan menjawab satu pertanyaan besar. Apakah ekonomi inti Eropa masih stagnan atau mulai menunjukkan tanda pemulihan? Tokyo Core CPI. Data ini penting bukan karena volatilitasnya, tetapi karena hubungannya dengan spekulasi normalisasi kebijakan Bank Sentral Jepang. Manufacturing PMI. Bagi market global, data Cina lebih berdampak pada risk sentiment daripada pergerakan yuan itu sendiri. Itulah agenda utama pekan ini. Banyak data, banyak event, tapi ingat, market tidak bereaksi pada kalender ekonomi, melainkan market bereaksi pada perubahan ekspektasi. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana semua agenda ini diterjemahkan ke chart dan struktur harga. Top 5 pair minggu ini. Pertama, kita masuk ke chart Euro USD H4. Perhatikan pergerakan harga terhadap exponential moving average. Harga sudah berhasil bergerak dan bertahan di atas EMA, menandakan momentum bullish mulai terbentuk. Selain itu, trendline turun juga sudah berhasil ditembus. Market membentuk higher low yang menunjukkan perubahan struktur dari bearish menuju bullish retracement. Ini menjadi sinyal awal perubahan arah, meskipun belum sepenuhnya konfirmasi tren naik jangka panjang. Sekarang kita lihat area atas. Di kisaran 1,1835 hingga 1,1848 terdapat resistance penting. Di atasnya lagi terdapat supply zone di area 1,1860 sampai 1,1880. Area ini berpotensi menjadi zona penolakan harga, area ambil profit, atau awal koreksi jika momentum melemah. Karena itu, reaksi harga di area supply dan resistance ini menjadi kunci kelanjutan arah Euro USD. Sekarang kita fokus ke area bawah. Di kisaran 1,1745 sampai 1,1700 terdapat demand zone yang cukup kuat. Zona ini sebelumnya menahan penurunan harga dan menjadi area masuk buyer. Selain itu, level 1,1790 dan 1,1760 berfungsi sebagai support penting. Selama harga masih bertahan di atas area demand dan support ini, struktur bullish jangka pendek masih terjaga. Skenario trading. Skenario bullish tetap berlaku selama harga bertahan di atas area 1,1760.
Peluang terbaik adalah menunggu pullback ke area demand atau support dengan target bertahap menuju resistance 1,1835, resistance 1,848, dan zona supply 1,1860 hingga 1,1880. Skenario bearish perlu diwaspadai jika harga gagal menembus area supply dan muncul rejection yang jelas. Maka target penurunan berada di area support 1,1760 hingga zona demand 1,1745 hingga 1,1700. Kedua, kita masuk ke chart GBP USD H4. Perhatikan pergerakan harga terhadap EMA. Harga sudah berhasil bergerak dan bertahan di atas EMA, dan EMA sendiri mulai mengarah ke atas. Ini menandakan bahwa momentum bullish mulai terbentuk. Selain itu, harga juga berhasil menembus trendline turun sebelumnya dan membentuk struktur higher low. Secara struktur, GBP USD saat ini berada dalam fase bullish retracement dengan potensi kelanjutan naik selama struktur ini tidak rusak. Sekarang kita lihat area atas. Resistance terdekat berada di kisaran 1,3650 dan 1,3670. Di atas resistance ini, terdapat supply zone di area 1,3694 sampai 1,3725. Area ini merupakan zona penting karena berpotensi menjadi area penolakan harga, area ambil profit buyer, atau pemicu koreksi jika momentum melemah. Reaksi harga di area ini akan menentukan apakah GBP USD mampu melanjutkan kenaikan atau justru mulai terkoreksi. Sekarang kita lihat area bawah. Demand zone berada di kisaran 1,3535 sampai 1,3482. Area ini sebelumnya menjadi titik akumulasi dan mendorong harga bergerak naik cukup kuat. Selain itu, level 1,3590 dan 1,3560 berfungsi sebagai support penting. Selama harga masih bertahan di atas area demand dan support ini, struktur bullish jangka pendek masih terjaga. Skenario trading. Skenario bullish tetap berlaku. Selama harga mampu bertahan di atas area support 1,3590 dan 1,3560. Peluang terbaik adalah menunggu pullback ke area support atau demand dengan target kenaikan menuju resistance terdekat 1,3650, resistance 1,3670, dan zona supply 1,3694 hingga 1,3725. Skenario bearish perlu diperhatikan jika harga gagal menembus area supply dan muncul rejection yang jelas. Jika itu terjadi, potensi koreksi mengarah kembali ke support terdekat 1,3590 dan menuju zona demand 1,3535 sampai 1,3482 tetap terbuka. Ketiga, kita masuk ke chart USD JPY-H4. Perhatikan posisi harga terhadap EMA. Harga sebelumnya bergerak di atas EMA, namun saat ini sudah menembus ke bawah EMA dengan kuat. EMA mulai melandai, menandakan momentum bullish melemah secara signifikan. Selain itu, struktur harga juga gagal membentuk higher high dan mulai menunjukkan tanda perubahan struktur ke arah bearish. Ini menjadi sinyal awal bahwa USD JPY sedang memasuki fase koreksi yang lebih dalam. Sekarang kita lihat area atas. Area 157,31 hingga 157,87 merupakan supply zone yang sebelumnya menahan kenaikan harga. Di bawahnya, level 156,96 hingga 156,62 berfungsi sebagai resistance. Area ini kini berubah peran dari support menjadi resistance dan berpotensi menahan kenaikan jika harga melakukan pullback. Sekarang kita lihat area bawah. Support terdekat berada di area 155,57 hingga 155,32. Jika tekanan jual berlanjut, harga berpotensi menuju demand zone di kisaran 155,12 hingga 154,51. Area demand ini menjadi zona penting karena berpotensi memunculkan reaksi buyer atau setidaknya perlambatan penurunan harga. Skenario trading. Skenario bearish masih dominan selama harga bergerak di bawah area resistance 156,62 dan 156,96. Peluang terbaik adalah menunggu pullback ke area resistance atau supply, kemudian mencari konfirmasi sell dengan target ke area support terdekat 155,57, support 155,32, dan zona demand 155,12 hingga 154,51. Skenario bullish bersifat alternatif. Jika harga mampu bertahan di area demand dan muncul rejection yang kuat, maka potensi technical rebound ke area resistance tetap terbuka. Namun selama struktur market masih di bawah EMA, skenario ini perlu kewaspadaan ekstra. Keempat, kita masuk ke chart gold H4.
Harga masih bergerak di atas EMA dan EMA sendiri menunjukkan kemiringan ke atas. Ini menandakan bahwa struktur market masih bullish. Selama harga bertahan di atas EMA, tren naik secara teknikal masih valid. Pullback yang terjadi sejauh ini masih tergolong sehat dan belum merusak struktur utama. Sekarang kita lihat area atas. Area 5010 dan 5040 berfungsi sebagai resistance terdekat. Di atasnya terdapat supply zone di kisaran 5070 hingga 5115. Area ini menjadi zona krusial karena berpotensi menjadi tempat munculnya tekanan jual dan distribusi. Jika harga masuk ke area ini tanpa momentum yang kuat, potensi rejection cukup besar. Sekarang kita lihat area bawah. Support terdekat berada di area 4930 dan 4900. Area ini sebelumnya menahan penurunan harga dan menjadi titik reaksi buyer. Di bawahnya terdapat demand zone kuat di kisaran 4870 hingga 4800. Selama harga mampu bertahan di atas demand ini, bias bullish pada gold masih tetap terjaga. Skenario trading. Skenario bullish tetap menjadi skenario utama. Selama harga bertahan di atas area support dan demand, peluang terbaik adalah menunggu pullback ke area support atau area demand lalu mencari konfirmasi buy. Dengan target menuju resistance terdekat 5010, resistance 5040, dan zona supply 5070 hingga 5115. Skenario bearish bersifat koreksi. Jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat di area supply, maka potensi koreksi ke area support 4930 dan 4900 masih sangat terbuka. Namun selama struktur masih di atas EMA, penurunan ini cenderung hanya bersifat pullback. Terakhir, kita masuk ke chart silver H4. Harga silver masih berada di atas EMA utama. EMA ini berfungsi sebagai support dinamis dan menunjukkan bahwa tren besar masih bullish. Selain itu, harga bergerak mengikuti tren line naik, membentuk higher high dan higher low. Selama harga bertahan di atas EMA dan tidak menembus tren line naik, maka bias utama market masih naik. Artinya, kita tidak mencari sell agresif, tapi fokus ke area reaksi harga. Sekarang kita naik ke area atas. Di area 103,60 dan 105,01, terdapat resistance penting yang sebelumnya menahan kenaikan harga. Di atas resistance ini, terdapat zona supply besar di kisaran 106,55 sampai 109,03. Zona ini adalah area potensi ambil profit, area reaksi institusional, bukan area buy sembarangan. Jika harga gagal menembus supply, maka wajar jika terjadi penolakan atau koreksi. Sekarang kita lihat area bawah. Zona demand utama berada di area 96,05 sampai 93,23. Area ini sebelumnya menjadi titik reaksi buyer, awal dorongan bullish terakhir. Selain itu, terdapat support minor di area 99,56 sampai 98. Selama harga bertahan di atas zona demand, maka struktur bullish masih aman. Koreksi ke area ini dianggap sebagai pullback sehat, bukan tanda pembalikan arah. Skenario trading. Skenario bullish tetap menjadi skenario utama. Jika harga break dan close di atas 103,60, kemudian bertahan di atas resistance, maka potensi kenaikan menuju resistance berikutnya 105,01 hingga area supply 106,55 dan 109,03. Strategi utama buy on pullback bukan kejar harga. Skenario bearish bersifat koreksi. Jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat, maka potensi koreksi ke support 98 atau zona demand 96,05 hingga 93,23. Selama harga bertahan di zona demand, ini bukan reversal, melainkan koreksi dalam tren naik. Inilah cara market berbicara. USD melemah, imbal hasil berubah arah. Risk sentiment bergeser, dan semua aset bereaksi dengan caranya masing-masing. Trader profesional tidak menebak. Mereka membaca hubungan antar market, karena di sanalah cerita harga sebenarnya dimulai. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.